Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi ini sangat panas sekali ya. Pagi menjelang siang. Hari ini saya berada di Lembah Harau dalam kegiatan goes pagi. Karena Lembah Harau belum dibuka, jadi belum ramai, masih lengang seperti video saya sebelumnya. Masih lengang. Ini saya berada di salah satu homestay. Baik, teman-teman semua, tadi sudah dilihat view dari pemandangan dari Lembah Harau. Terakhir kami datang ke homestay dari salah seorang teman goes yang mengajak kami silaturahmi ke rumah omnya. Tapi karena menurut saya tempatnya bagus, view-nya cantik, bagi teman-teman yang mungkin ingin datang ke Lembah Harau, ragu atau tidak tahu di mana homestay yang paling nyaman ditempati dengan view yang cantik, bisa mungkin cerita-cerita dengan ownernya di sebelah saya. Siapa namanya Pak? Yunus ya. Pak Yunus. Jadi kapan baru buka Lembah Harau sepengetahuan Pak ini? Jadi mungkin teman-teman viewer yang menonton tidak sabar lagi untuk pergi liburan, tapi karena tidak tahu peraturan, maka ditahan juga dirinya dulu. Ya, memang kita menyadari kondisi saat ini kita sudah, istilah pemerintahnya ada new normal ya. New normal. Jadi new normal ya. Nah, meskipun kita sekarang dianjurkan stay at home, tapi ke depan mungkin kita sudah boleh lagi untuk beraktivitas. Karena kalau tidak demikian, kapan ya kita bisa untuk beraktivitas? Sementara kita hidup begitu itu. Jadi memang banyak yang nanya juga kepada kita, kapan harus dibuka. Informasi yang kita dapatkan, tapi itu belum pasti ya, katanya tanggal 8 mau buka 8 Juni ini. Tapi kita kalau secara Sumatera Barat PSBB kan masih diberlakukan. Kalau Payakumbuh kan kemarin udah berakhir ya, udah berakhir ya, tanggal 7. Jadi mudah-mudahan kita berharap sekarang tanggal 7. Ya, mudah-mudahan kita berharap melalui Dinas Pariwisata sesegeranya dibuka. Tentu kita taat kepada aturan yang diberlakukan pemerintah daerah. Ya karena PSBB ini seluruhnya terdampak, bukan karena PSBB, karena Corona. Iya. Pertama Lembah Harau yang hari ini sangat lengang sekali dibandingkan ketika masih aktif. Ya alhamdulillah ya, potensi pariwisata daerah ibu kota khususnya Lembah Harau ini memang kita lihat ya luar biasa indahnya. Jadi kita melihat wisatawan sangat banyak datang ke sini, mengingat suasana alamnya masih asli ya. Dan kita tahu 50 kota secara geostrategis, ya secara geoekonomis sangat strategis karena terletak pada pantai timur menuju pusat pertumbuhan ekonomi ya. Jadi kalau kita dari Riau ke Sumatera Barat, 50 kota pertamanya. Jadi seluruh orang dari Iya. Riau ingin kemanapun ke Sumatera Ya, Barat pasti lewat biasanya kota. tujuan wisata utama itu kan masih Bukit Tinggi. Bukit Tinggi sudah penuh gitu ya. Jadi pinggirannya lah yang paling pertama menangkapnya. Yang daerah yang dilalui pertama itu tentu 50 kota. Dan kita punya Harau yang posisinya sangat strategis, tidak terlalu jauh untuk dikunjungi. Jadi dan orang suka dengan wisata alam ini dan tidak punya risiko. Mungkin kalau wisata pantai mungkin juga ada risiko hanyut, lain, gulung ya. ombak dan sebagainya. Jadi karena itu kita buka 2015 ya. 2015 bukan? Kita mulai buka, menjawab begitu banyaknya tuntutan daripada wisatawan yang datang. Tapi alhamdulillah sekarang sudah cukup banyak tumbuh menjamur kayaknya. Iya. Lebih kurang lebih 50-an di sini. Jadi untuk homestay Bapak sendiri ini yang pertama atau yang keberapa ya? Kita mungkin waktu itu mungkin ada beberapa lah, mungkin yang ke-5, 4, 5 lah ya. Yang kita termasuk ya. Tapi kita yang kita jaga di sini yang kita jual itu atmosfernya, suasana. Iya. Ya, suasananya kita punya view yang Bukit Serangka ya. Bagian di depan itu ya. Di depan itu Bukit Serangka yang itu yang tebing-tebing terjal yang tinggi masif itu Bukit Serangka namanya. Dan di sampingnya Bukit Serangka dan Jambu. Ini Bukit Jambu namanya. Bukit Jambu. Bukit Serangka ya. Yang belakang kita itu ya, Dan teman-teman. ini kita mengambil nama Kutisari Benila ini beranjak adanya legenda asal kejadian terbentuknya Lembah Harau ini. Oh, jadi Lembah Harau ini ya karena kan para pendatang ke Lembah Harau rata-rata tahu ada Lembah Harau. Kemudian dari segi historikal atau sejarah legenda hampir tidak pernah ada yang terbuka gitu. Ya. Termasuk saya yang asli 50 kota, malah lebih jauh kampung saya kalau dibandingkan Lembah Harau, mungkin nggak tahu juga ini ada mungkin saksinya lebih indah juga kan. Tapi
di Harau sendiri saya belum pernah mendengar sebuah legenda. Mungkin bisa Bapak ceritakan sedikit ya? Jadi ada legendanya. Legenda ini juga diaktualisasikan melalui seni tradisional, seni rakyat, yaitu randai. Ada randainya. Beberapa waktu lalu kita pernah tampilkan randai kita ini di Pekan Budaya di Lumut Kota. Luar biasa, sangat menarik. Di situ kemuka adanya ya kearifan lokal ya. Dan itu sebetulnya bisa punya nilai jual tertentu juga bagi wisatawan. Jadi mungkin untuk di samping melihat alamnya gitu ya. Jadi ceritanya mungkin ringkasnya begini. Jadi ini dulu Harau Lembah ini adalah lautan samudra luas. Oh, samudra luas. Jadi waktu itu ada Raja Hindustan punya anak sematawayang namanya Putih Sari Benilai. Ya, anaknya ini suatu ketika dijodohkan, ditunangkan dengan seorang pemuda ya yang bernama Bujang Juaro. Jadi waktu mereka ditunangkan, mereka buat kesepakatan bila mana yang laki-laki ingkar janji, dia akan menjadi ular besar. Sementara kalau yang perempuan yang ingkar janji, dia akan menjadi batu. Saking gembiranya Raja Hindustan itu, mereka bawalah Putri Sematawayang ini berlayar ke samudera luas. Dalam pelayaran ternyata suatu ketika ya musibah datang ombak besar. Akhirnya perahu yang mereka bawa tumpangi terdampar. Di situ kita dekat ujung sana Bukit Jambu itu ada, tanya kepada masyarakat di sana, di situ ada tempat tambatan kapal. Ada. Tanya kepada masyarakat lokal, ditemukan di situ. Jadi kapal Putih Sari Benilai ini dulu terdampar di sana. Dengan terdampar akhirnya dia turun bergabung dengan masyarakat. Dulu masyarakat tinggal di atas bukit itu. Tandanya di situ masih ada kita temui kuburan Raja Putih. Tanya kepada masyarakat, di atas Eko itu, ya, di atas Eko, di atasnya itu ada kuburan Raja Putih namanya. Raja Putih itu pemimpin yang diadat di wilayah Pelarasan ini dulunya. Luar biasa teman-teman semua. Ini cerita yang baru saya dengar. Kalau saya baru mendengar, nggak tahu juga yang lain. Mungkin di internet bisa dilihat, buka saja Randai Putih Sari Benilai. Ya, cuman untuk sebuah cerita legenda yang dipopulerkan secara nasional belum pernah ada tentang Lembah Harau. Orang hanya tahu Lembah Harau wisata kelas dunia, tapi untuk masalah sejarah dan legenda di sini baru sekali ini. Mungkin bisa dilanjutkan, Pak. Jadi kemudian dia tinggallah bersama masyarakat di sini. Ya, kemudian lama kelamaan dia dapat jodoh dengan pemuda lokal namanya Rambun Pade. Itu kita pondok kita kasih nama itu Rambun Pade. Oke, mantap. Ini Bujang Juaro. Suatu ketika nanti kalau ada juga kita tambah lagi nama-nama pemain yang ada nama itu, ya kan? Jadi kemudian dia jodoh dengan Rambun Pade. Kemudian dia punya anak satu orang. Dia lupa. Tadinya dia sudah punya ikat janji bertunangan dengan Bujang Juaro. Dia udah sumpah ya. Kemudian ternyata suatu ketika anaknya menangis, mainannya jatuh dalam laut. Akhirnya karena anaknya menangis, anak Sematawayang juga, dia terjun mau ngambil, tapi air tidak juga surut. Akhirnya dia minta agar air surut. Ya, akhirnya air surut. Dia berubah jadi batu. Coba lihat dekat Eko itu, tanya sama masyarakat itu, di mana ada Putih Sari Benilai, ada menggendong, kayak batunya ada seperti itu ya, kesannya gitu ya, ada menggendong anaknya gitu ya. Nah, jadi itu ada ceritanya. Jadi ini samudra luas dulunya. Hasil penelitian orang Jerman, kalau kita lihat mungkin tebing-tebingnya itu ada batu, katanya breksi ya, batuan breksi. Itu biasanya ya batu laut itu biasanya di dasar laut adanya batu itu. Itu menunjukkan bahwasanya ini kemungkinan juga masa lalu itu ya. Ya ribuan tahun nggak tahu, kita nggak tahu ya. Ada lautan barangkali gitu. Itu kisahnya, sehingga ini mengiring. Ini terjadilah seperti ini. Oke, teman-teman semua, demikian cerita yang luar biasa dari owner Putih Sari Benilai. dari homestay Putih Sari Benilai. Jadi seandainya teman-teman datang ke sini, ada ownernya, bisa juga bercerita tentu Pak ya. Menginap di sini bukan hanya tidur sedoang, tapi mungkin bisa berbagi cerita kisah tentang Lembah Harau. Kalau di sini kita pengunjung biasanya kita banyak keluarga ya. Iya. Kemudian kita memang yang kita jaga itu suasananya. Di sini mereka bawa anak-anak, kadang-kadang malam mereka juga bisa ayunan gitu ya, ada ayunan. Kalau mau bakar-bakar kita siapkan barbeknya, untuk api unggun juga kita sediakan. Kita kalau mau mancing, yang hobi mancing silakan mancing, ada kolam pancing ada 2 ya. Di situ bisa pancing sesukanya, cuma nanti hitung kilo aja lagi. Nah, kita sediakan pancing,
Kalau mau ada tangguk juga ada. Nah, ya mau cari cacing silakan. Pokoknya mereka sinilah. Kalau untuk makan minum ini di depan kita ini lontongnya enak, murah lagi. Iya, iya. Cuma 6.000 enak. Nasi juga ada. Mau pesan kita bisa. Mau kambing guling kita bisa sediakan juga. Atau mau pasang tenda kita bisa bantu nanti. Oke, mungkin kawan-kawan yang dari Berapa per malam? ya per malamnya berapa di sini, Pak? Ya, ini kita baru punya 2 kotek ya, teman. Kalau yang kotek besar ini ada 2 kamar, 2 fasilitas untuk 4 orang. 4 orang. Tapi lantai bawah itu ya ada 2 kamar, nanti atas 2 kamar. Tapi ini kita anggap untuk 4 orang. Kalau hanya untuk 4 orang itu 600.000. 600 Tapi orang. Iya, 600.000. Itu satu Satu kotek ini. ya. Ada dapurnya, kamar mandinya ada 3 ya. 600.000 Ya, satu malam. ada TV semua ya. Daripada menginap di hotel guys. Iya. Nah, Ya, itu untuk 4 orang. Iya. Tapi kalau orang nanti ada kelebihan orang itu ada hitung-hitungannya nanti kita. itu 600.000 itu biaya normal. Biar normal. Iya. Yang satu lagi itu 5,5 itu. 5,5 Dua yang tingkat juga itu. yang di Pondok Rambun Rambun Padeh Padeh ya. ya. 4 orang hitung dewasa. Orang dewasa ya. Anak-anak enggak kan? Ya, anak-anak itu ya, orang dewasa. Di bagi teman-teman yang berada dari Jakarta contohnya atau Anak- tempat yang anak jauh, SD. tempat yang jauh datang di sini dengan fasilitas yang lengkap. Saya sudah ngevlog tadi lihat tamannya. Kalau bawa mobil sangat nyaman di sini, parkirnya sangat luas. Bus besar. Jangan kan mobil pribadi, bus besar pun Ya, bisa kita ya. simpan di sini gitu. Kansa itu masuk. Seandainya satu keluarga aja kan, satu keluarga bawa anak keluarga ya. Iya, berapa orang itu kita bisa jual. Kita satu keluarga mungkin untuk 5 orang anak, Anak-anak 3, anak kan? 3. Kalau anak di bawah SD enggak apa. Kalau anak dihitung. Kalau anak di masih umurnya SMP. SD ke bawah tetap dihitung 4 orang. Kalau anaknya Ada berikutnya. ada ya. Berikutnya secara umum 600.000. Nanti teman-teman yang mau datang ke Harau, mau bercerita sedikit tentang Lembah Harau, kemudian tinggal di tempat homestay yang nyaman, saya kasih nomor WhatsApp dari ownernya nanti. Atau juga bisa Buka Wah. www.putisaribanilai.com. www.putisaribanilai.com. Di sana sudah diberikan informasi lengkap oleh owner. Jadi kelanjutan cerita tadi ya Kak, Pak. Bagaimana dengan kisah yang ini Bujang Juaro tentang Putih Sari Banilai tadi? Masih ada hubungannya setelah dia menyelam ke dalam lautan luas? Dia terjun ya mengambil mainan anak tadi, tapi Iya. karena ombaknya besar tidak juga, akhirnya dia meminta kepada Tuhan agar air surut. Ya, air surut dan dia jadi batu gitu. Oh, gitu. Dan ada tanda-tandanya di dekat dekat depo itu, tanya masyarakat situ ya. Mana batu tempat tambatan kapal ya. Oh, dekat Michael. Iya, tempat homestay. Oh. Jadi ada randainya menarik. Kita sudah coba bina di sini, sempat kita tampilkan 2 kali pekan budaya. Itu luar biasa tentunya. Jadi cerita dari tadi itu kan sudah dimasukkan sebuah drama yang Cerita rakyat. cerita Randai rakyat namanya kalau di Minang. di Minang dibawakan ke dalam pertunjukan randai. Jadi kita sebetulnya sudah mengajak kuda pada masyarakat yang ingin memajukan seni tradisional itu. Iya. Ini bisa kita buat dengan 2 pola. Pertama yang tradisi tetap itu kan durasinya cukup lama 1 jam ya. Tapi bagi wisatawan mungkin durasi yang mungkin nggak 20 menit itu bisa kita kemas lagi dengan yang bikin randai yang kontemporernya. Iya, iya. Nah, ini barangkali tantangan bagi generasi kita ke depan untuk mencoba itu nanti, dan ini bisa kita jual. Sebelum kita mengunjungi lokasi-lokasi menurut cerita itu, kita tampilkan di sini. Sudah ada deskripsi di dalam randai. Iya, jadi pertama orang nginap, ya mereka kita bawa aktivitas ya, langsung kita tampilkanlah randai itu. Setelah randai itu tampil, mereka kita bawa. Baru Ya. menemui Ya. pergi ke tempat-tempat yang dalam cerita iya, tadi. iya. Pergi Itu ke satu. tempatan kapal ya, pergi ke patungnya si Putih Banilai tadi. Sebetulnya Harau ini luar biasa, banyak orang yang tidak tahu. Malah kadang-kadang saya agak risih juga, orang asing lebih tahu daripada kita. Iya. Kalau kita lihat di atas sana, itu ada yang namanya Ngalau Seribu. Ngalau Ngalau Seribu itu karena dikatakan Ngalau Seribu, Ngalau itu kan gua ya. Iya, Ngalau itu. Saking- Jadi, iya. Pak. Jadi Ngalau dalam bahasa Minang itu teman-teman itu gua. Jadi kalau orang bicara aduh Ngalau indah itu gua. Jangan berprinsip Ngalau itu apa gitu. Jadi mungkin sedikit jelaskan bahwa yang disebut di Minang ini nggak ada Ngalau. Nggak ada gua, yang ada Ngalau gitu. Cuman gua Jepang yang ada tapi kalau karena itu buatan manusia. Iya. Tapi kalau buatan alam itu namanya Ngalau.
Jadi Ngalau Seribu itu di sana itu biasanya orang-orang asing dari tahun 60-an udah tahu. Orang kita saya tanya banyak yang tidak tahu. Nah itu kan, dan itu sangat menarik. Karena kalau kita lihat lubang Jepang itu kan dibikin manusia. Ya, itu buatan manusia. Buatan manusia. Ini karena saking banyaknya itu dinamakan Ngalau Seribu. Mungkin kalau kita pergi misalnya sebuah mall besar di Jawa, kita bisa kalau kita pergi baru kita bisa bingung juga masuk gerbang timur nanti keluar di mana nyatanya enggak situ gitu ya. Begitu juga kalau kita ke Ngalau Seribu tanpa adanya guide. Jadi perlu juga di sana ada guide-nya dulu. Biasanya itu ada Pak Datuk Suwar namanya, orang tua di sana. Sekarang dia udah meninggal, tapi ada anaknya yang menggantikannya. Itu biasa orang-orang asing biasanya ke sana diantar ke Dalam gua itu, Iya, dalam Ngalau. Saya pernah naik ya, saya naik dulu sama teman-teman dari kalau kita dari Landai, Dan enggak iya lah. Landai, situ saya lewati pertama perkampungan masyarakat, Iya. sawah, perkebunan, hutan, makan kita di asap sana, sampai kita masuk ke sana, keluarnya sore di Desa Harau, luar biasa sebenarnya. Jadi kita tertantang untuk kalau kita melakukan Adventure ya? adventure. Untuk Jadi menjelajah. jadi sini banyak kita bisa lakukan aktivitas apakah camping, trekking, hiking, climbing semuanya ada sini. Jadi teman-teman, tadi sudah dijelaskan potensi luar biasa dari Lembah Harau yang dimiliki oleh Kabupaten 50 Kota. Jadi sedikit saja, ini bukan apa namanya masalah administrasi. Orang berkata bahwa Lembah Harau ini adalah Payakumbuh. Secara umum orang bicara seperti itu. Tapi kalau bicara administrasi, Lembah Harau ini punya Kabupaten 50 Kota ya. Mau tidak mau tetap nilai jualnya Payakumbuh. Akan tetapi kalau wilayah administrasinya masuk ke 50 kota. Jadi bagi kawan-kawan yang datang ke Lembah Harau, salah satu homestay kalau recommended yang menceritakan secara detail, datanglah ke Bapak Yunus. Karena di homestay sudah disebut homestay Bapak Yunus. Di sini bisa teman-teman lakukan aktivitas seperti rumah sendiri, punya lahan yang luas untuk bermain bagi anak-anak. Kalau seandainya mau mancing juga disediakan kolam ikan, kemudian disediakan tempat membakar ikannya. Kalau ada yang meminta tampil randai, tambahan dari wisata. Mungkin di sini juga disediakan nanti oleh Bapak Yunus secara strategi bagaimana caranya untuk beliau yang mengatur sehingga para pengunjung datang ke Lembah Harau ini memang merasa nyaman dan puas, tidak hanya melihat bukit-bukit saja tapi juga mengetahui legenda dari satu tempat dan tempat yang lainnya. Demikian teman semua, terima kasih sudah menonton di channel saya ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Dan bagi kawan-kawan yang punya satu tempat menarik di 50 kota mungkin juga bisa saya kunjungi atau punya usaha apapun, selagi itu bisa memberikan informasi dan manfaat bagi para penonton. Saya Nova Zalimah, undur diri dari hadapan teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.